Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 17. Aku tahu rahasiamu. Kenapa susah sekali melepas topeng ini? Berkali-kali pengawal Yao menarik topeng dari wajah Wu Chen untuk melihat wajah pria itu, untuk memastikan jika dia bukan seorang penjahat atau buronan yang sedang menyembunyikan jati dirinya. Putri, topeng pria ini tidak bisa dilepas. Sepertinya ini artefak spesial yang hanya bisa dilepas oleh pemiliknya. Bahkan tidak ada tali atau sabuk pengunci. Menempel begitu saja di wajah iblis menyebalkan ini. Putri Mulian yang sudah kadung kesal, mengibaskan pakaian bawahnya saat mendekati pengawalnya yang terlihat sudah sangat frustasi. Aku akan mencobanya, ucap putrimu sembari menyuruh Yao dan pengawal lain untuk memberi jalan. Gadis bercadar itu meraih sudut topeng iblis kecil dan mencoba melepas benda itu dari wajah pemuda yang menurut putrimu sangat misterius. Setiap putri cantik itu menarik topeng. Kepala Wu Chen ikut terangkat karena putri kekaisaran itu menariknya dengan paksa. Semakin lama wajah putrimu mulai memerah, tampaknya gadis itu sudah mulai kesal juga. Lalu dia menyadari suatu kejanggalan. Apa kalian tidak salah orang? Beberapa waktu lalu rambut putih orang itu tidak sebanyak ini. Mendengar perkataan Putri Mulian, membuat kepala pengawal Yao dan dua bawahannya mendekat. Raut wajah mereka juga tampak kebingungan setelah mengerti apa yang dimaksud oleh putrimu. Tapi putri, orang ini tadi berbicara banyak dengan murid baru tetua agung Sekte Cakar Naga. Pemuda bermarga Wang itu, yang dikatakan Komandan Yao benar putri. Lagi pula topeng yang dikenakan orang ini masih sama dengan yang dikenakan iblis aneh itu. Bawahan Komandan Yao membenarkan perkataan atasannya. Putrimu yang sedang kesal menatap tubuh iblis kecil, kedua pupil bola mata gadis itu tiba-tiba saja berpendar cahaya kemasan. Memang tidak salah. Ini, benar-benar orang itu, hanya saja kekuatannya naik satu tingkatan dari sebelumnya. Putrimu mengangguk dan terus menelisik jauh hingga ke dalam jiwa pemuda yang terbaring di atas dipan. Aku tahu jika pria ini memiliki kekuatan lain, tapi mata peri yang kumiliki bahkan tidak mampu untuk mengetahuinya. Wu Chen yang tidak sadarkan diri merasa seperti ada seseorang yang berusaha masuk paksa ke dalam lautan Qi atau lautan spiritualnya. Dia berusaha menolak kekuatan yang tidak dia ketahui itu. Karena merasa basis kultivasinya tidak mampu untuk melawan, akhirnya pemuda itu menarik Qi monster dari dalam kristal roh. Keluar dari dalam tubuhku. Putrimu di alam nyata langsung terhenyak mundur saat merasakan dua bola mata berwarna biru sedang menatapnya dengan tatapan tajam tak bersahabat. Kekuatan itu menekan balik kekuatan mata peri yang dia miliki. Tidak mungkin, dia hanya pemadatan Qi tingkat 4. Bagaimana mungkin bisa menolak kekuatan mata peri? Yao dan dua bawahannya merasa cemas saat melihat raut wajah putrimu yang terlihat sedikit ketakutan. Aku tidak apa-apa, ucap gadis itu berusaha agar terlihat tenang. Tanpa sengaja putri kekaisaran itu melirik telapak tangan iblis kecil. Gadis itu mengernyitkan dahi saat melihat sebuah cincin artefak penyimpanan di jari kelingking kanan. Pemuda itu hanya seorang kultivator liar tapi mampu membayar untuk pemasangan ilusi larangan. Sepertinya larangan ini juga baru dipasang. Batin putrimu teringat di pertemuan sebelumnya. Cincin pemuda itu masih bisa terlihat oleh pandangan mata biasa. Tetapi saat ini dia baru bisa melihatnya di saat menggunakan kekuatan mata perinya. Sungguh pria yang misterius, pikir gadis itu lagi. Putrimu akhirnya meninggalkan ruangan tempat iblis kecil terbaring. Sebelum pergi, dia memberi perintah pada para pengawalnya. Kalian berjagalah di luar, jangan biarkan dia pergi meninggalkan ruangan ini saat dia sudah sadar nanti. Baik putri, jawab dua orang bawahan pengawal Yao serentak. Mereka berdua akhirnya mengunci kamar dan berjaga di depan pintu. Sedangkan putrimu pergi dengan berbagai macam pikiran di benaknya. Hendak segera kembali ke ibu kota untuk bertanya pada gurunya yang ada di sekte kelas 1, yaitu sekte Puncak Langit. Tetapi dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai seorang putri untuk menyaksikan turnamen bela diri. Di sekte Pedang Emas, Master Sekte dan para tetua berkumpul untuk membicarakan masalah kematian murid-murid mereka. Kenapa masalah kematian murid kita bisa sampai menyebar keluar dari sekte, Tetua Agung? Master Sekte yang bernama Chunta bertanya dengan suara keras pada pemimpin semua tetua di sekte itu.
2 tahun lalu kita bisa menyembunyikan berita tentang kekalahan Hong Jun saat bocah bodoh itu menyerang Sekte Elang. Kenapa kasus kali ini sampai bisa menyebar? Ini mempermalukan kita sebagai kekuatan besar di benua. Aku juga tidak tahu kenapa masalah ini bisa sampai keluar, Master Chun. Sebelumnya, orang-orang hanya tahu jika ada murid kita yang terbunuh, tetapi pada akhirnya itu hanya menjadi desas-desus belaka. Tetua Agung menghela napas panjang setelah berbicara. Dengan mengusap janggut panjangnya, Tetua Agung kembali berbicara. Orang-orang hanya tahu jika 15 murid telah terbunuh, tetapi baru-baru ini, 5 orang murid luar yang pergi ke kota Yinzuan didapati mati sebelum memasuki kota itu. Apa? Amarah Master Sekte Pedang Emas itu memuncak mendengar laporan yang disampaikan oleh Tetua Agung. Dia mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, membuat semua tetua yang ada di ruang pertemuan merasa tertekan. Master Chun, tahan amarahmu, aku sudah mengirim murid dalam di ranah Raja tingkat 9 untuk ke kota Yinzuan. Apa kalian sudah memiliki dugaan pasti? Siapa pelaku yang berani mengusik sekteku? Aku akan pastikan orang itu menerima nasib yang belum pernah dirasakan oleh siapapun sebelumnya. Tidak mungkin sisa-sisa Sekte Elang itu berani membalas dendam. Pasti sekte kuat lain yang berusaha menjatuhkan kita. Master Chun dengan tangan terkepal menekan kemarahannya. Tetua lain bersuara memberi masukan pada Tetua Agung setelah amarah Master Sekte mereda. Tetua Agung, orang ini sudah membunuh 2 orang murid ranah raja. Sebaiknya kita juga mengutus seorang guru di ranah kaisar untuk berjaga-jaga. Mendengar ucapan tetua itu, tetua lain mengangguk dan Master Sekte juga menyetujui hal itu. Lalu bagaimana dengan pelatihan tertutup muridmu Hong Jun? Tetua Agung, apa sudah ada perkembangan? Tanya Master Sekte yang tentu saja berharap banyak pada jenius Sekte Pedang Emas. Walau pemuda itu sangat angkuh dan selalu membuat masalah di banyak tempat. Raut Tetua Agung langsung berubah gembira saat mendengar perkataan Master Sekte. Hehe, dia sudah berhasil menembus penghalang di ranah Raja Puncak dan menerobos ke ranah Kaisar tahap awal minggu lalu. Penguasaan inti apinya juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Dalam beberapa bulan kurasa sudah bisa keluar dari pelatihan tertutup. Tersirat kebanggaan dari raut Tetua Agung akan kemajuan kultivasi muridnya itu. Bagus, bagus sekali. Pengalaman saat melawan monster di Sekte Elang tampaknya berpengaruh besar dalam diri bocah itu. Berbicara soal manusia monster itu, apa ada berita dan perkembangan baru? Tanya Master Sekte lagi. Semua orang menggelengkan kepala, hingga seorang tetua lain berbicara, masih sama seperti 2 tahun lalu, kita hanya tahu jika dia sudah dianggap mati oleh orang kota Kingsui. Bahkan sampai saat ini tidak pernah terdengar kabarnya. Orang yang kita kirim untuk mendapat informasi setelah penyerangan, juga tidak mendapat hasil apapun. Kediaman bocah itu bahkan tidak terawat sejak kejadian malam itu. Mungkin dia memang sudah mati. Master Sekte. Setidaknya berita tentang kekalahan Hong Jun dan manusia misterius itu tidak tersebar ke dunia luar. Kita akan ditertawakan oleh dunia, jika mereka mengetahui murid unggulan di sekte kalah dari seorang ranah pengumpulan Qi. Beruntung saat itu ada Xiaoli tetua dari Sekte Cakar Naga yang menghentikan pertarungan. Jika tidak, seluruh kota Kingsui itu pasti akan kuratakan dengan tanah. Jika Hong Jun sampai terbunuh, wajah Master Chunta terlihat menyeramkan karena niat membunuhnya kembali muncul. Pada akhirnya, Sekte Pedang Emas menganggap jika orang yang mengalahkan Hong Jun dianggap sudah tidak ada, atau sudah dinyatakan tewas. Hong Jun yang mendengar berita tidak dapat menerima keputusan itu. Di dalam pelatihan, calon penerus Master Sekte itu mengamuk, memukul dan menghancurkan apapun yang dia lihat. Monster iblis itu tidak mungkin mati begitu saja. Setelah keluar dari pelatihan akan kuratakan kota kecil itu untuk mencari tempat persembunyiannya. Perasaan dendam karena dipermalukan membuat Hong Jun bersedia untuk tidak keluar dari sekte, untuk memastikan dirinya berkembang dan lebih kuat untuk membalas rasa malu yang dia rasakan. Hong Jun berdiri tegak, dan api merah menyelimuti tubuh pemuda itu. Energi api terus mengalir keluar tubuh dan membentuk belasan pedang yang terus berputar di atas kepalanya. Badai pedang neraka
Hong Jun melompat mengarahkan tangannya ke arah depan, belasan pedang api langsung melesat ke arah satu bukit kecil. Blar, belasan kali terdengar ledakan di bukit kecil. Bukit itu langsung berubah bentuk dan hangus terbakar. Senyum kebanggaan dan kesombongan terlihat di wajah tetua muda sekte. Pedang emas itu, bersiaplah monster iblis, dengan api pemusnah milikku. Bahkan seorang ranah kaisar dan bumi tahap awal sekalipun tidak akan bisa menyaingiku. Hahaha, kota Yinzuan, ku dengar putrimu tengah mencari seseorang, apakah kali tahu siapa yang dicari olehnya? Si alien yang tengah berjalan sembari memeluk lengan kekasihnya Chungli, bertanya karena sangat penasaran. Tentu saja dia menyebut Chungli dengan sebutan kakak, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan di 4 benua untuk menghormati orang yang mereka sayangi. Aku sudah beberapa hari bersama denganmu di dalam kota ini adik Lien, jadi aku tidak tahu keadaan di dalam sekte. Dari yang ku dengar, putri meminta bantuan sekte Unruk, mencari seseorang yang ingin dia jadikan pengawal. Beruntung sekali orang itu, putrimu sendiri yang menginginkan dia menjadi pengawalnya. Balas si alien merasa iri dan kagum pada orang yang dipandang tinggi oleh putri kekaisaran. Adik Lien, ada sesuatu yang ingin kulakukan. Aku janji kita akan bertemu lagi saat hari turnamen dimulai. Mendapat persetujuan dari si alien, Chungli meninggalkan kekasihnya. Pemuda itu terlihat menghampiri seorang gadis di luar gerbang kota. Gadis itu terlihat mengenakan token murid sekte Camar Sakti. Dua orang itu pergi tanpa diketahui tujuannya. Sementara itu, di sekte Cakar Naga, pintu kamar yang tengah dijaga oleh 2 orang pengawal tiba-tiba saja hancur. Lalu iblis kecil, dengan perasaan marah keluar dan menatap 2 penjaga dengan tatapan dingin. Kalian benar-benar membuatku muak. Ditatap seperti itu oleh orang yang lebih rendah basis kultivasinya, membuat 2 penjaga itu juga terpancing emosi. Walau mereka sudah melihat kekuatan pria bertopeng, tetapi mereka menilai monster iblis piton api bening sudah melemah saat menghadapi putri dan 2 pengawal ranah raja. Bocah menyebalkan. Putri mungkin belum mau memberimu hukuman, tapi kami tidak dilarang untuk memberimu sedikit pelajaran. Mendengar perkataan seorang pengawal, Wu Chen hanya tersenyum sinis. Mari kita lihat siapa yang akan mendapat pelajaran. Wu Chen tanpa pikir panjang lagi, langsung mengarahkan tinju pada pengawal yang tadi mengancamnya. 2 orang itu langsung melompat mundur untuk bersiap memberi serangan balasan. Tinju Wu Chen terhenti saat telapak tangan Song Ji menghentikan pukulan pemuda itu. Bocah, kenapa kau terlalu impulsif? Apa kau tidak tahu jika menyerang orang kekaisaran termasuk pelanggaran berat? Walau berusaha terlihat tenang, tetapi Song Ji merasa tangannya nyeri saat berbenturan dengan tinju pemuda itu. Padahal iblis kecil hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Raut wajah Song Ji mulai terlihat muram, padahal dia seorang kultivator ranah raja, tetapi menahan tinju seorang pemadatan ki saja dia sudah kesakitan. Wang Xiu bergerak cepat langsung memegang lengan Wu Chen. Tenangkan dirimu iblis kecil, kau akan mempersulit dirimu sendiri nantinya. Lagi pula mereka tidak menyakitimu, hanya mengikuti perintah karena putri Mulian ingin berbicara denganmu. Wang Xiu melepas pegangannya dari lengan Wu Chen. Kau pasti tidak akan bersedia datang jika mereka hanya mengundangmu dengan baik-baik. Ucap tuan muda Wang itu berusaha menenangkan iblis kecil. Sementara itu Song Ji tengah menenangkan 2 pengawal yang sudah sangat kesal dengan iblis kecil. Wu Chen menatap Wang Xiu dengan raut dingin. Di mana wanita itu? Kenapa dia bisa masuk ke dalam lautan spiritualku? Wanita, siapa yang kau maksudkan? Siapa lagi kalau bukan putri menyebalkan itu? Mendengar perkataan iblis kecil yang berbicara ketus tentang putrimu, membuat Wang Xiu kelabakan. Siapa yang kau katakan menyebalkan? Putrimu ternyata sudah ada di sana, di dekat mereka. Dia menatap iblis kecil dengan tatapan tajam, namun tidak terlihat aura permusuhan sedikitpun. Setelah berdiri sangat dekat dengan iblis kecil, putrimu berbisik di dekat telinga pemuda bertopeng itu. Aku tahu rahasia yang ada dalam dirimu. Jika kau tidak ingin orang lain mengetahuinya, ikuti aku, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Wu Chen menatap putrimu dengan raut kebingungan. Dia menoleh sesaat pada Wang Xiu, lalu berjalan di belakang putrimu, mengikuti langkah wanita yang berjalan dengan sangat anggun. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari.
Salam bahagia dan selamat beraktivitas.